Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya, syukran bila nihayah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tata cara praktik sholat, yang dimana di pertemuan yang sudah kita lalui, kita sudah mempelajari, kita sudah membahas hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita melaksanakan sholat, yang dimana sudah kita pelajari mengenai syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan juga sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan sholat. Baik, hari ini, pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tata cara atau praktek sholat, yang dimana yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ketika kita mau melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, yaitu posisi berdiri kita. Nah, posisi berdiri kita, kakinya tidak boleh terlalu melebar seperti ini. Nah, tidak terlalu melebar dan juga tidak terlalu sempit seperti ini, rapat seperti ini. Seukuran satu jengkal kita membuka kaki kita dan dihadapkan kaki kita ke arah kiblat. Lalu pakaian yang kita gunakan, pertama yang menjadi syarat ketika kita mau sholat itu, pakaian yang harus kita gunakan harus suci, harus bersih. Tempat yang kita gunakan, baik itu sejadah maupun karpet, juga harus suci dari najis. Dan juga badan kita juga harus suci dari najis. Dan juga harus menutup aurat. Tidak cukup hanya dengan bersih dan suci saja, tapi juga harus menutup aurat. Apalagi perempuan, bagi perempuan mohon diperhatikan ketika kita menggunakan mukena, yang kita gunakan bagi perempuan ketika melaksanakan sholat, lebih hati-hatilah memeriksa kembali, khawatir ada satu helai rambut yang keluar dari mukena bagian kepala kita. Karena satu helai rambut perempuan itu termasuk aurat dan tidak menjadi sah sholatnya ketika ada satu helai rambut keluar ketika kita melaksanakan sholat. Itu bagi perempuan, bagi laki-laki pun sama. Yang harus diperhatikan yaitu menggunakan pecinya. Tidak boleh terlalu bawah. Seperti ini tidak boleh, karena menutup anggota sujud kita dalam sholat. Jadi diusahakan pecinya agak ke atas supaya jabhah atau tempat kita, anggota sujud kita ini tidak tertutup oleh hal-hal yang menutupi. Contohnya peci ataukah itu hal apapun. Perempuan berarti mukenanya tidak boleh terlalu bawah sampai ke sini, sampai menutup jabhah atau jihad kita. Ketika baju atau pakaian yang kita gunakan, peci yang kita gunakan bagi laki-laki, dan posisi berdiri kita sudah sesuai, maka yang harus diperhatikan selanjutnya itu ketika kita takbiratul ihram. Allah. Nah, ini posisi jempol tangan kita kiri dan kanan seukuran dekat dengan telinga kita dan dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat kiri dan kanan, posisi tangan kita. Allah. Ini bagi laki-laki harus dibuka bagian ketiaknya. Namun untuk perempuan harus dirapatkan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Lalu setelah takbiratul ihram, posisi tangan kita ketika berdiri. Nah, posisi tangan kanan kita di atas tangan kiri kita, dan disisakan satu jari yaitu telunjuk di sebelah sini, antara di atas udel kita dan di bawah dada kita. Di sini posisinya. Posisi ketika kita menyimpan tangan kita. Nah, setelah takbiratul ihram, lalu posisi pandangan kita ketika melaksanakan sholat dari awal sampai akhir.
Dari takbiratul ihram sampai selesai posisi mata kita, wabil khusus ketika berdiri, kemanakah pandangan kita harus ditujukan? Yang ditujukan yaitu ke tempat kita sujud. Berarti ke ujung atau ke sebelum ujung dari tempat kita sujud. Posisi mata kita harus melihat ke tempat kita sujud. Nah, setelah posisi tangan kita sudah benar di sini, pandangan kita sudah melihat ke tempat sujud, maka selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu ketika kita melaksanakan ruku. Dimulai dari takbirnya. Allah sama laki-laki dibuka, perempuan dirapatkan. Allahu Akbar. Posisi yang harus diperhatikan yang pertama yaitu telapak tangan kita. Posisi telapak tangan kita, tengah-tengah telapak tangan kita ditempelkan ke dengkul kita. Kiri kanan dengkul, lalu punggung kita harus rata. Dan posisi mata kita melihat tempat sujud. Ini harus rata posisi dari punggung kita, yang dimana jikalau disimpan apa benda, contohnya seperti triplek atau apa disimpan di punggung kita, maka posisinya tidak bergerak karena saking ratanya, saking lurusnya posisi punggung kita ketika kita ruku. Nah, ini harus diperhatikan posisi pandangan kita dan tangan kita. Lalu setelah ruku yaitu i'tidal atau kembali dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, sama posisi laki-laki kembali dari ruku dibuka. Sami Allahu liman hamidah. Perempuan masih sama harus dirapatkan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal, mata kembali tertuju ke tempat sujud, tangan kita disimpan dengan tertib. Tidak boleh gerak-gerak seperti ini. Tidak diperbolehkan karena bisa membatalkan sholat kita. Setelah i'tidal atau kembali dari ruku, posisi kita masih tertuju ke tempat sujud kita. Selanjutnya itu posisi ketika kita mau sujud. Ini diperhatikan. Yang didahulukan pertama, mendahulukan dengkul kita untuk menuju ke tempat sujud kita, atau turunnya badan kita untuk melaksanakan sujud ketika sholat. Dan juga harus diperhatikan 7 anggota sujud yang harus ada, yang harus nempel ke tempat sujud. 7 anggota sujud. Yang pertama jabhah, ini. Yang kedua dan ketiga yaitu telapak tangan. Yang keempat dan kelima yaitu dengkul. Yang keenam dan ketujuh yaitu telapak kaki kita. Ini 7 anggota sujud yang harus nempel ketika kita melaksanakan sujud. Dan juga hidung pun termasuk dari jabhah ke sini. Nah, jadi ini harus ditempelkan ketika kita melaksanakan sujud. Kita coba praktek sujudnya dari posisi ruku kita. Allah dahulukan, dengkul kita menempel, lalu telapak tangan kita disunnahkan untuk dirapatkan ketika kita melaksanakan sujud. Rapat seperti ini. Dan tangan ini tidak termasuk anggota sujud yang harus ditempelkan ketika kita melaksanakan sujud. Tidak seperti ini, tapi seperti ini. Telapak tangan kita ditempelkan, dan jabhah atau jidat kita juga nempel ke tempat sujud kita. Ditempelkan. Sunnah bagi laki-laki untuk membuka telapak tangannya, tapi tidak terlalu lebar sehingga mengganggu orang yang di samping kita. Seperti ini. Wah, ini terlalu berlebihan. Tapi sujud bagi laki-laki dibuka telapak tangannya, namun dibuka tangannya namun tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu lebar. Bagi perempuan tetap sama harus dirapatkan. Ini bagi perempuan dirapatkan seperti ini. Ininya dirapatkan si tangannya ke sini. Bagi laki-laki dibuka, dan posisi bokong kita harus menempel dan rapat seperti ini. Tidak dianjurkan seperti ini, apalagi
seperti ini. Karena ini tidak melaksanakan salah satu rukun di dalam sholat, yaitu jari-jari kaki kita harus menempel ke tempat sujud kita. Nah, ini posisi kita ketika bersujud. Bokong kita agak naik, jari-jari kaki kita ditempelkan ke tempat sujud. Jihad atau jidat kita juga, hidung kita nempel juga. Telapak tangan bagi laki-laki tangannya dibuka, bagi perempuan tangannya dirapatkan. Nah, setelah melaksanakan sujud, ada duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud, posisi kaki kita dilipatkan sebelah, yaitu yang kanan. Ini dilipatkan sebelah, posisi kaki kita satu saja ketika kita duduk istirahat. Lalu posisi ketika kita melaksanakan tahiyat akhir setelah kita melaksanakan sujud yang kedua. Tahiyat akhir, posisi kaki kita seperti ini. Nah, yang satu dilipat seperti ini, yang satu lagi di bawah kaki kanan kita. Lalu posisi tangan kita nih. Posisi tangan kita harus seperti apa ketika kita tahiyat akhir atau ketika kita duduk istirahat atau duduk di antara dua sujud. Nah, disunnahkan dibuka, tidak rapat, disunnahkan dibuka, namun tidak berlebihan juga, tidak dibuka seperti ini, namun dibuka sedikit saja. Dan tangan kanan kita sudah membuat posisi seperti ini, membuat posisi ketika kita nanti membaca tasyahud atau tahiyat akhir dan membaca syahadat, tangan kita sudah siap untuk diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan kita disunahkan melihat jari atau ujung dari jari telunjuk kanan kita. Posisi pandangan kita disunahkan melihat di sini. Nah, setelah selesai membaca tahiyat akhir, maka yang terakhir yaitu membaca salam. Posisi salam juga harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullah. Mata kita, penglihatan kita melihat ke ujung dahi kita, bahu kita, ke ujung bahu kita, yang dimana pipi kita terlihat jelas oleh orang yang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullah. Mata melihat ke ujung dagu dan juga pipi kita terlihat oleh orang yang ada di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullah. Posisi salam ke kiri pun sama. Posisi pandangan kita melihat ke ujung dari dagu kita, dan posisi pipi kita terlihat oleh orang yang ada yang di belakang kita. Oke, selesai sudah praktek salat dari mulai takbiratul ihram sampai kita membaca salam, yang dimana ini harus diperhatikan supaya sholat kita benar sesuai dengan syarat, rukun, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat itu. Oke, mungkin pertemuan kali ini bahasan kita melalui praktik sholat mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita lebih baik lagi dalam melaksanakan sholat kita. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.